Kemarin itu ternyata tidak ada yang diumpetin, contohnya itu mengenai CCTV ataupun lembaga itu tidak ada yang di-cut atau disembunyikan. Itu kemarin itu sudah jelas peristiwanya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tapi di samping itu kemarin ada satu yang terputus itu handphone itu kan. Betul. Handphone itu karena apa? Habis dia konteks dengan ibunya kan kemudian langsung habis. Betul. Dan terima kasih Bapak untuk waktunya. Pak Heranto, mau tanya nih. Jadi kemarin itu saya sempat bertanya kepada salah satu praktisi hukum yang selama ini juga konsen dengan ini ya, Pak Niko. Beliau mengatakan itu masih ada banyak kejanggalan adalah HP itu perlu cari itu karena menjadi salah satu kunci untuk biar ini menjadi terang benar. Menurut Bapak seperti apa Pak? Setuju seperti itu Bapak? ya saya setuju. Karena kemarin kan memang yang diceritakan itu ya hasil-hasil apa penyidik yang lakukan. Kalau penyidik kan gini, ada suatu kejanggalan orang meninggal, itu kewajiban dia adalah mencari bekas-bekasnya. Bekas-bekas yang terjadi di TKP, kemudian yang TKP itu ada TKP terjadinya itu, dan kemudian rentetan daripada TKP dia sebelum segitu itu namanya TKP. Itu harus diamankan dan kemudian dia cari jejak-jejak yang semaksimal mungkin dari situ. Terus kemudian yang kedua yang perlu dijawab adalah kenapa dia meninggal kan itu. Iya betul. Meninggal itu dicari pakai saintifik, nggak hanya kira-kira. Betul. Kan? Kemudian bagaimana dia meninggalnya itu, gitu kan. Nah itu kemarin sudah dijelaskan oleh penyidik ya di dalam ekspos yang kemarin itu menurut saya sih saya ulangi lagi, saya harus mengatakan karena ini pengalaman saya selama 50 tahun jadi pengalaman polisi itu belum pernah saya melihat press release yang sedemikian komplit seperti kemarin itu. Biasanya polisi kan kalau ngasihkan press release kan kami temukan ini, barang bukti ini, jadi kesimpulan kami gini kan gitu. Nanti akan diuraikan nanti di sidang kan gitu kan. Nah, kalau kemarin kan tidak itu. Dikrim membuka, kemudian silakan dari yang apa pertama kali yang disuruh ini ahli daktiloskopis. Ahli daktiloskopis menyatakan bahwa setelah kami lihat semuanya itu kami berkesimpulan hanya ada satu sidik jari yang cocok 12 titik. Kan syarat daripada cocok itu 12 titik. Sehingga tidak ada orang lain yang ada di situ. Nah, tidak ada orang lain yang di situ itu tidak hanya dibuktikan dari itu DNA atau sidik jari itu, tapi kemudian disimpulkan juga dari ini pintu yang lapis 3 dari dalam, kan gitu kan? Sehingga digabungkan dengan CCTV yang itu katanya tidak terputus. Betul. Tidak terputus artinya mulai dari H-1 sampai itu kan katanya dijamin tidak terputus. Tidak ada orang masuk situ kan? Itu satu-satunya pintu masuk dalam situ. Terus kemudian sehingga disimpulkan tidak ada orang lain. Nah itu kan. Itu jadi kemarin itu kan sudah kayaknya secara saintifik ya Pak. Bagian daripada bagian cerita itu disampaikan oleh para ahli sendiri. Betul. Bahkan penyebabnya apa meninggalnya itu kan yang ngomong tuh ahli psikologi Pak. Itu ngomong orang ini dulunya memang keras apa tough gitu, keras baik dengan lingkungan, tetapi dia punya kelemahan daripada itu kalau kena depresi dia nggak bisa gitu, antaranya begitu. Tapi ada gitu ya. Betul. Jadi dari itu kelihatannya seandainya kalau kemarin itu ternyata tidak ada yang diumpetin, contohnya itu mengenai CCTV ataupun lembaga itu tidak ada yang di-cut atau disembunyikan, itu kemarin itu sudah jelas peristiwanya kayak gitu. Nah tapi kesimpulan itu pun ya disimpulkan dengan tidak secara vulgar. Yang disampaikan adalah dengan bahasa-bahasa teknik masing-masing. Seperti contoh orang meninggal, kenapa nggak diomongkan dia bunuh diri kan itu tidak. Itu karena saran daripada ahli psikologi itu akan menurunkan derajat daripada korban atau keluarganya, sehingga dipilih dia tidak mengatakan itu kan gitu kan. Dia meninggalnya karena nama saya nggak ada gitu. Contohnya kayak gitu gitu. Terus kemudian di samping itu kemarin ada satu yang terputus itu handphone itu kan. Handphone itu karena apa? Habis dia konteks dengan ibunya kan kemudian langsung habis. Dan habisnya itu nggak bisa dilacak. Nah, nggak bisa itu kan nggak bisa dilacak. Jadi kesimpulannya itu kalau nggak bisa dilacak itu berarti ini dugaan daripada itu ahli itu ya. Itu berarti memang dia dimatikan sehingga dia nggak bisa didetek lagi di mana itunya. Itu jadi disimpulkan seakan-akan itu sengaja dihilangkan kan gitu.
Tapi kan itu belum menjawab pertanyaan. Betul, Apakah betul. ini supaya apa ini hilangnya itu apa dia takut apa supaya nggak bisa dilacak Betul. dari handphone itu apa itu masih menimbulkan tanda tanya. Oke. Nah disitulah Mas saya mengatakan bahwa meskipun sudah disimpulkan kayak gitu ya sudah itu jadi maksimal daripada barang bukti yang ada disimpulkan secara saintifik itulah maksimal yang bisa disampaikan, tetapi tidak menutup kemungkinan lain ya hipotesa yang lain yang harus didalami karena itu tadi handphone yang nggak ada itu kan menghilangkan sejak terakhir dia di mana. Betul. Contohnya gitu. Iya. Nah, Terus kemudian tidak ada orangnya di dalam itu juga masih apa kita pertanyakan lagi. Betul. Kenapa kok ya apa kok bisa Ya, rapi gitu rapi, gitu, ya. gitu. nah, Dan satu lagi yang menimbulkan banyak pertanyaan adalah karena press release yang disampaikan oleh Barreskrim itu apa polisi yang itu berubah-ubah. Oh. Itu yang menimbulkan kecurigaan orang ya gitu. Dulu pertama kali katanya kan meninggal di lirik apa? kuning itu. Iya. Saya pikir wajib gitu dulu gitu. Iya. Ternyata belakangan ini minggu kemudian dia dibungkus plastik. Nah berarti kan itu jadi Betul. beda. Betul. Kalau dulu tuh hanya dilapis itu kuningan gitu kan kita berpendapat bahwa itu pasti dia tuh setelah mati baru dibungkus kan lain gitu. Iya. Tapi begitu sekarang temuannya adalah dia di plastik itu memungkinkan orang dibungkus cepet kan. Betul. Kan kalau kita lihat dalam film itu ya orang kalau sudah di ini ditutup pakai plastik, Plastik. jangan kan di bayi aja dia siap mati dengan sendirinya Betul, tanpa itu kan. betul. Nah kemarin itu kayak gitu jadi kemungkinan itu ada juga pasti ada yang membunuh kan gitu Iya. atau dia bunuh diri sendiri supaya cepat pakai plastik itu kan itu Oke. masih menimbulkan Betul, tanya. betul. Itulah maka kemudian baiknya ya kemarin itu di Krimum itu mengumumkan bahwa pakai itu aja bahwa tidak ada orang yang lain di situ, kemudian meninggalnya karena napasnya nggak ada, kemudian jadi kita kesimpulannya seperti itu yang bisa kita sampaikan, tidak menutup kemungkinan apabila ada hal yang baru itu pasti kita akan dalami lagi termasuk juga mengenai apa ponsel yang hilang itu. Oh, oke. Itu kira-kira gitu. Baik, Pak kan ada banyak juga, ternyata Bapak juga sempat juga sama ya banyak pertanyaan karena ada yang belum berubah gitu. Nah, dan saya Pak, kalau mulai dari handphone dulu Pak, handphone yang hilang saya dapat informasi sampai dari ya narasumber saya yang saya wawancara, saya tanya itu bahwa HP ini sempat mengirim pesan singkat nyasar ke istrinya. Gitu. Ya. Nah, Bapak dapat informasi nggak dari penyidik apa sih isi pesan itu? Kok sampai setelah itu HP-nya terus mati? Sementara sebelum itu runtutannya sebelum mati kan sempat kemarin dirilis juga sama Polda bahwa ada di CCTV terekam ada situ seorang dua orang temannya satu laki perempuan namanya Farah. Dan ini sekarang dikaitkan katanya ini ada hubungan bahkan dijauh privasi. Ini kan makin banyak tanda tanya nih. Dan sekarang apa sih Pak isi pesan itu dulu Pak? Jadi kalau itu ya, itu setahu saya ya, itu bahwa saya sudah dapat informasi bahwa itu ada masalah wanita gitu ya. Cuman waktu itu saya pikir waktu itu tidak disampaikan karena demi melindungi kepentingan daripada korban keluarga. Coba bayangkan Pak ya, dia sudah dituduh meninggal bunuh diri dan jatuh kan. Iya. Terus kemudian dia kan digadang-gadang oleh keluarganya dia sebagai andalan kan. Coba kalau nanti diumumkan bahwa ini ternyata biasa ada wanita itu kan nanti menambah ini lagi kan. Makanya itu kalau katanya psikologi waktu itu memang ada yang tidak diumumkan semua. Oh ada yang ditutup Iya karena itu privasi, masalahnya privasi dia tidak diumumkan. Tapi sebetulnya saya pikir ya, tapi nggak tahu apakah ini dilakukan apa tidak. Nah, saya jadi penyidik ya. Saya akan kasih tahu keluarganya itu, Bu, ini yang sebetulnya gini loh, ini gitu ya, sehingga kita sampaikan gitu, sehingga dia tidak kaget dan kemudian. Tapi apapun yang kita lakukan Pak itu Pak, hal yang privasi itu dalam kondisi yang seperti sekarang ini diumumkan keliru, nggak diumumkan nggak keliru, nggak diumumkan menimbulkan tanda tanya, apakah itu sengaja dilindungi apa tidak. Nah sekarang gini. Dilindungi itu apakah hanya alasannya untuk supaya dia tidak terlalu jatuh atau ada sebab lain yang akan ditutupi kan gitu. Nah, kalau masalah wanita itu dulu pertama kali diumumkan memang tidak diumumkan bahwa itu ada gitu. Tapi kemudian ada muncul kan yang baru yang ada di DGI ada ini ya, gini ya. Terus
Jadi itu ya nggak bisa dilindungi lagi kan. Oke. Berarti yang selama ini beredar dan juga setannya nggak hanya beredar, Iya. mungkin tapi setannya ada hubungan khusus privasi ini. Mungkin kalau bahasa ininya dia itu WIL-nya itu benar Pak di situ. Ya menurut saya ya apa tuh mendekati kebenaran, karena kan fotonya ada. Terus kemudian apa itu dari psikologi sendiri kan mengatakan itu yang masalah pribadi, itu nggak akan mungkin duka apa itu tergantung daripada ini apa ahli psikologi yang ngomong itu tadi, apakah ini memang hanya semata-mata untuk melindungi itu. Oke. Kan bisa ditanya gitu, Betul. untuk melindungi kehormatan daripada keluarga maupun korban. Karena menurut Komnas HAM itu memang nggak apa-apa itu, yang namanya udah meninggal itu juga masih dilindungi hak asasinya. Itu dibenarkan oleh Komnas HAM. Waktu saya pernah ngomong dengan itu. Nah, tapi di belakang itu kan kita publik akan bertanya-tanya apakah cuma alasan karena ini sehingga ditutup-tutupi.